Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, bagaimana kebersihan ruangan kita? Sudah dibersihkan tadi? Sudah. Oke, baik. Sebelum kita absen, biar apa yang kita laksanakan pada hari ini semua berjalan dengan baik, doa. Ya, berdoa dulu ya. Kepada Warni, disilakan membawa kita di dalam doa. Bapa yang baik, berkata di atas kerajaan surga. Terima kasih ya Bapa atas kasih karuniamu kepada kami di pagi hari ini, hingga kami bisa berkumpul dalam ruangan ini. Baik, Stefani Kirina Gula, Ada Pak. Bagus. Joan Gregorius, Ada. ya. Ardiansyah Putra, ya. Martianus, ini Martianus anggota DPRD ya. Bukan ya, masih siswa ya. Panca Brian. Ada Pak. Oke, Brian. Apa kabar Brian? Sehat. Sehat. Desti Warni. Oke, baik. Pembelajaran kita ini nanti kita harus mampu menunjukkan apa sikap-sikap yang sudah kita alami saat ini dan yang sedang berjalan di negara kita. Contoh, yang sedang berjalan pada saat ini adalah kebebasan berpendapat. Kita harus mampu mensyukuri perwujudan Pancasila sebagai dasar negara yang merupakan anugerah Tuhan yang Maha Esa. Artinya harus bersyukur kita. Coba bayangkan misalnya dulu kita masih ada sistem kerja paksa. Pernah dengar itu kan? Bagaimana kalau dikatakan dulu kerja paksa? Kerja setiap hari. Kerja setiap hari, terus hasil pekerjaan kita itu diambil ya kan? Iya. Mereka ambil lalu tidak dikembalikan kepada kita ya kan? Iya. Nah, itu yang kita bandingkan nanti. Bagaimana kalau dulu dengan zaman reformasi sekarang? Nah, itu yang nanti kalian harus bisa mengetahuinya dan kita bersyukur. Oh, hari ini udah lumayan kita bisa sekolah, ya kan? Kalau dulu nggak dikasih izin sekolah karena ada penjajah. Yang kedua, menunjukkan sikap bangga akan tanah air sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Indikator yang harus kita juga pahami nanti adalah menunjukkan rasa syukur terhadap Tuhan dalam mewujudkan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Kedua, menunjukkan perilaku gotong royong, disiplin dan bertanggung jawab dalam mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Ketiga, mendeskripsikan penerapan Pancasila sebagai dasar negara dari masa ke masa. Nah, kegiatan pembelajaran kita pada hari ini adalah penerapan Pancasila sebagai dasar negara pada masa awal kemerdekaan dan Orde Lama, periode 1945 dan 1965. Pada periode ini, penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa itu ada upaya-upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila. Nah, ada upaya-upaya yang mereka lakukan. Pada awal kemerdekaan, Pancasila ini memang disyukuri oleh bangsa Indonesia. Kenapa? Kenapa bersyukur mereka? Atau kenapa kita bersyukur sebagai bangsa Indonesia? Karena dengan adanya Pancasila, maka kokohlah untuk berdiri sebuah negara. Kenapa baru kokoh dia? Karena Pancasila ini merupakan dasar negara. Jadi
sebuah negara tidak ada dasarnya, bisa nggak berdiri sebuah negara untuk berdiri sendiri? Bisa tidak? Tidak. Tidak kan? Ibarat sebuah rumah kan, harus ada fondasinya dulu kan, baru berdiri sebuah rumah. Demikian juga negara ini didasari oleh Pancasila. Yang utama didirikannya negara Islam Indonesia adalah untuk mengganti Pancasila. Sama tujuan mereka lagi kan. Mereka ganti lagi Pancasila sebagai dasar negara dengan syariat Islam. Mereka ganti. Ada juga paham yang mereka berikan. Ada pemahaman lain yang mereka berikan kepada bangsa Indonesia. Tujuan, ya, tetapi gerakannya bertentangan dengan ajaran Islam sebenarnya. Nah, ini juga menyangkut masalah keagamaan. Tidak sesuai dengan ajaran-ajaran agama. Yang kelima, pemberontakan yang terjadi, betul lagi ya. Oke, yaitu APRA. APRA itu Angkatan Perang Ratu Adil, merupakan milisi yang didirikan oleh Kapten KNIL Raymond Westerling pada tanggal 15 Januari 1949. Westerling memandang dirinya sebagai sang Ratu Adil. Apa itu ratu? Pernah dengar ratu? Apa itu? Raja ya. Kalau laki-laki dia raja ya kan. Kalau perempuan ratu ya kan. Nah ini namanya, ini dikasihnya namanya Ratu Adil, yang diramalkan akan membebaskan Indonesia dari tirani. Gerakan APRA bertujuan untuk mempertahankan bentuk negara federal di Indonesia serta memiliki tentara sendiri bagi negara-negara Republik Indonesia. Ini cara-cara mereka banyak sekali. Itu yang mau bilang tadi. Cara-cara mereka itu banyak. Misalnya saya kumpul ini, ada persetujuan kami ya kan? Ada kesepakatan kami. Ya sudah, kami bilang, oh, kita buat ini supaya merdeka kita. Ada aturan-aturan, ada tentara. Banyak gara-gara orang-orang untuk menjatuhkan Pancasila. APRA melakukan pemberontakan. Oh, ada pemberontakan juga mereka lakukan. Lalu yang ke-6, perubahan bentuk negara dari Republik Indonesia Serikat menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, sedangkan konstitusi yang berlaku adalah Undang-Undang Dasar sementara pada saat itu masih ada UUDS 1950. Dalam perjalanannya berhasil melaksanakan pemilu pertama di Indonesia pada tahun 1955 yang selama itu dianggap paling demokratis. Nah, disitulah mulai ada pemilihan umum pada 1955. Demokrasi terpimpin dicetuskan oleh Presiden Soekarno karena banyaknya gerakan separatis yang menyebabkan ketidakstabilan negara. Kenapa dia lakukan pemikiran hanya harus dari presiden? Karena banyaknya gerakan separatis tadi, banyaknya gerakan tadi kan, ada siapa tadi? Ada PKI, siapa tadi lagi? Yang mana tadi itu? Ini tadi, termasuk ini, termasuk kan? Makanya Presiden Soekarno mengambil kesimpulan untuk satu pemikiran saja hanya berasal dari presiden. Apa yang disampaikan oleh presiden? Jadi itu saja inti materi kita pada pagi hari ini. Bapak teruskan dengan pembentukan kelompok kalian masing-masing. Silakan nanti membentuk kelompok sesuai dengan kelompok yang sudah Bapak bagi dan bergabung. Silakan ya, silakan dikerjakan sesuai dengan apa ya Bapak sampaikan pada materi tadi. Kalau ada pertanyaan boleh ditanya kepada Bapak.
baik, kalau sudah siap bisa kembali ke tempat. Yang sudah siap boleh kembali ke tempat. Sudah siap kalian bekerja, maka kita lihat apa kesimpulan masing-masing kelompok sudah dikerjakan. Kami akan mendiskusikan hasil diskusi kami yang judulnya pada masa awal kemerdekaan. Sebagai bangsa yang besar, kita patut menghargai jasa para pendiri bangsa yang telah berhasil merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara dan falsafah hidup bangsa. Maka sejak awal kemerdekaan, seluruh rakyat Indonesia bertekad untuk menentukan nasib bangsa sendiri yang baru saja lepas dari belenggu penjajahan dan berupaya mempertahankan kemerdekaan dari berbagai ancaman baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih kelompok 1 atas hasil kesimpulan yang sudah dibahas melalui kelompok 1. Jadi kesimpulannya bahwa di kelompok 1 itu pada masa awal kemerdekaan itu yang perlu kita tangkap bahwa kita harus bersyukur para pendiri bangsa sudah mendirikan Pancasila sebagai dasar negara. Itu yang kita syukur, ya kan? Bersyukur kita. Yang kedua, apa tugas kita? Kita wajib mempertahankan Pancasila itu sebagai dasar negara. Ya, kita fokus. Walaupun ada gangguan-gangguan, itu yang ketiga yang disampaikan oleh teman kalian. Ada upaya-upaya menegakkan Pancasila. Baik. Kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Oke, kita lanjut kelompok 2. Kelompok 2 ya. Oke, silakan. Hasil diskusi kami itu tentang masa Orde Lama yang terjadi pada tahun 1959 sampai tahun 1966. Pada masa periode ini dikenal sebagai periode demokrasi terpimpin. Tidak ya? Itu yang perlu kita syukur juga, bahwa di masa Orde Baru ini tidak ada lagi yang namanya pemberontakan oleh PKI atau organisasi radikal lainnya. Jadi itulah inti yang bisa kita ambil dalam masa Orde Baru. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Baik, dikumpul. Jadi Bapak bagi juga ya LKPD untuk dikerjakan di rumah. Di rumah dikerjakan. Anak-anak Bapak sekalian, tugasnya silakan dikerjakan nanti di rumah, dan Bapak ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah sungguh-sungguh, sudah serius mengikuti pembelajaran kita pada pagi hari ini. Bapak mengingatkan dan menyarankan silakan tetap semangat dalam kegiatan belajar ini, karena pembelajaran PPKN kita ini sangat bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, tetap jaga stamina dalam kegiatan belajar ya. Tetap semangat. Dan yang terakhir adalah selama masa pandemi COVID-19 ini kita wajib mematuhi protokol kesehatan. Menggunakan masker, apa lagi? Jaga jarak, menghindari kerumunan, cuci tangan. Kita harus juga mengikuti peraturan dari pemerintah. Demikian saja pertemuan kita pada pagi hari ini. Atas perhatian anak-anak Bapak semua, Bapak ucapkan terima kasih. Selamat pagi. Yahoo!